Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan perkuliahan studi hadis, ya, metodologi dan tematik. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat dan keluarganya sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat, nikmat dan syafaat hingga hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Pak Dr. Asrar, kemudian rekan-rekan sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan membahas hadis. Bisa minta tolong di share screen, Pak? Ya, kita akan membahas terkait menelusuri sumber dan kualitas hadis serta menjelaskan konsep produksi dalam hadis. Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha. Mungkin bisa minta izin share screen, Pak. Oke. Ya, hadis ini sumber utama rujukan hadis ini saya ambil dari riwayat Imam Bukhari nomor 2172 dan nomor 2439. Tapi nanti ada hadis-hadis yang lain. Di sini potongan hadis ini mangkanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha, yang artinya barang siapa yang memiliki sebidang tanah hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam kitab Al-Muzara'ah atau kitab pertanian, kitab nomor 24 bab 1440 yang terkait maka namin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwasi ba'duhum, tentang para sahabat Nabi SAW saling menolong sesama mereka dalam bercocok tanam. Kemudian hadis nomor 2172, ya, ataupun nomor 2340 sampai dengan 2341 dalam kitab Fathul Bari, dan juga dalam kitab Al-Hibah wa fadluha wa tahridu 'alaiha, atau kitab menjelaskan tentang hibah, keutamaannya dan anjuran melakukannya. Ini kitab nomor 33 dalam Sahih Bukhari bab 1614 tentang fadlul manihah ataupun keutamaan memberi. Hadis nomor 2439 atau nomor 2632 sampai 2633 dalam kitab Fathul Bari. Kemudian hadis yang lengkapnya ya. Hadis yang lengkapnya di sini dalam kitab Al-Bukhari nomor 2172. Haddatsana Ubaidullah ibnu Musa akhbarana Al-Auza'i an Atha an Jabir radhiyallahu anhu qala kanu yazra'unaha bithuluthi war-rubu' wan-nisfi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha fa illam yaf'al falyumsik ardahu. Wa qala ar-Rabi' ibnu Nafi' Abu Taubah haddatsana Muawiyah an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardah. Di sini dari matan hadis, dari awal matan hadis yang saya tandai dengan warna hijau ini, sebagaimana hadis yang kita bahas pada hari ini, terdapat dua matan hadis yang penggalan matan hadis yang sama di satu hadis ini, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa telah mengkhabarkan kepada kami Al-Auza'i dari Atha dari Jabir radhiyallahu anhu
berkata, dahulu orang-orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah. Maka Nabi SAW bersabda, siapa yang memiliki tanah ladang, hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan, maka hendaklah dia biarkan tanahnya. Dan berkata Ar-Rabi' bin Nafi, Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Muawiyah dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika tidak dilakukan, maka hendaklah dibiarkan tanahnya. Kemudian ada beberapa hadis, sumber hadis yang lain di dalam kitab Kutubus Sittah ataupun Kutubut Tis'ah, ya, kitab yang 9. Selain dari riwayat Imam Bukhari tadi, ada juga diriwayatkan dalam kitab Imam Muslim, ya, kitab Al-Buyu' atau terkait dengan jual beli, kitab nomor 22 bab 746 tentang Qira'ul Ard atau tentang menyewakan tanah, hadis nomor 2862 atau nomor 1536 dalam syarah Sahih Muslim. Itu juga terdapat di dalam nomor hadis 2863, 2865, 2866, 2868, 2869, 2870 dan 2875 dengan sanad dan matan yang berbeda. Ya, kemudian terdapat juga dalam hadis riwayat Abu Daud, kitab Al-Buyu', ya, kitab nomor 17 bab 1271 tentang fit tasydid fi dzalik, yaitu teguran dalam hal itu terkait dengan sewa menyewa tanah. Kemudian hadis nomor 2947. Kemudian hadis riwayat Ahmad, kitab dari Musnad Bani Hashim bab awal Musnad Abdullah ibnu Abbas, hadis nomor 2969. Dan di dalam kitab sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis bab Musnad Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis nomor 13724, 14389 dan 14439 serta 14475. Terdapat juga dalam hadis riwayat An-Nasa'i, kitab Al-Iman wan Nuzur, ya, kitab Iman dan Nazar, kitab nomor 35 bab 1836, Zikrul Ahadits Al-Mukhtalifah fin Nahyi an Qira'il Ard bisulus, yaitu terkait bagi hasil pertanian dengan sepertiga dan seperempat bagian. Hadis nomor 3806, 3811, 3812, 3815, 3816, 3817, 3821, 3837 dengan sanad dan matan yang beragam. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, kitab Al-Ahkam atau terkait dengan hukum-hukum, kitab nomor 14 bab 847 tentang al-muzara'ah bisulus warubu', beberapa hadis larangan menyewakan tanah dengan sepertiga dan seperempat. Hadis nomor 2443 atau nomor 2452 versi Maktabatul Ma'arif Riyadh, dan bab 848 Qira'ul Ard menyewakan lahan pertanian, hadis nomor 2445. Kemudian beberapa hadis yang awal matannya sama, yang sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, mungkin tidak saya bacakan lagi, sudah bisa dilihat di slide. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2439, kemudian juga hadis Imam Muslim nomor 2875, ini yang ditandai warna hijau, itu hadis penggalan matan hadisnya sama persis dengan yang kita bahas pada hari ini. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i nomor 3815, ya. Terdapat juga kata mangkanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnaha, karena di hadis-hadis yang lain ada yang matannya berbeda tetapi makna ataupun maksudnya juga sama. Kemudian terdapat juga awal matan yang sama di dalam riwayat Ibnu Majah nomor 2443. Ya, kemudian langsung saja kepada kualitas hadis. Ini saya berusaha mencari dari beberapa aplikasi terkait hadis, mencari kualitas hadis-hadis yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2172 dan 2439. Tentu kita tahu bahwa kitab
Sahih Bukhari ini sudah insyaallah dipastikan kesahihannya. Kemudian secara ijma' ya. Hadis riwayat Muslim nomor 3806 dan seterusnya juga ini juga sama statusnya sahih menurut kesepakatan ulama, karena dua kitab sahihaini ini, kitab Imam Bukhari dan Muslim, memang kita ketahui sebagai kitab hadis yang sahih. Kemudian hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3815 yang penggalan awal matanya tadi sama. Ini ketika kita lihat ini sahih menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani hadis ini sahih ya. Kemudian juga 2 menit lagi. Ya, boleh. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2443 ini sahih menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian hadis riwayat Ahmad nomor 2669 isnadnya sahih. 13724 ini isnadnya sahih. 13389 isnadnya sahih. 14439 isnadnya hasan sahih, dan 14475 isnad qawi menurut Syekh Syuaib Al-Arnaud ya. Kemudian terakhir pembahasan kita terkait konsep produksi dalam hadis. Ya, dalam hadis tersebut intinya ialah menganjurkan agar manusia dalam berproduksi selalu mengembangkan sumber daya alam secara efisien. Bahkan seandainya tidak mampu mengembangkannya, maka dianjurkan bekerja sama dengan yang lain. Kemudian langsung ke konsep produksi dalam Islam. Islam menghargai seseorang yang mengolah bahan baku kemudian menyedekahkannya atau menjualnya sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau untuk meningkatkan ekonomi untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Pekerjaan seseorang yang sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya dikategorikan sebagai produksi. Begitupun kesibukan untuk mengolah sumber penghasilan juga dapat dikatakan produksi. Kemudian tujuan produksi itu adalah menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan individu dan kesejahteraan kolektif atau sosial. Setiap muslim harus bekerja secara maksimal dan optimal, sehingga tidak hanya dapat mencukupi dirinya sendiri, tapi harus dapat mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. Hasil yang dimakan oleh dirinya sendiri dan keluarganya oleh Allah dihitung sebagai sedekah, sekalipun ia itu sebagai kewajiban. Ini menunjukkan betapa mulianya harga sebuah produksi apabila jika sampai mempekerjakan karyawan yang banyak sehingga mereka dapat menghidupi keluarganya. Kemudian sebagai penutup, kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Begitu pula sebaliknya, untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor dan produksi. Beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan antara lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks lagi. Sebagai kesimpulan dari hadis di atas ialah bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk menggarap lahan kosong untuk kegiatan produksi, terutama di bidang pertanian, serta melarang menelantarkan lahan, karena hal tersebut termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat. Jika tidak mampu menggarapnya sendiri, maka Rasulullah SAW menyarankan untuk menyerahkannya kepada orang lain secara gratis, atau memanfaatkan dan mengupah orang lain untuk mengelolanya. Mungkin demikian pemaparan saya pada hari ini. Terima kasih. Mungkin banyak terdapat kekurangan, dan mungkin karena waktu yang singkat maka harus saya percepat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin nanti bisa disempurnakan oleh Pak Doktor dan juga rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa kali